Anda membayangkan bahwa di tengah kota Magelang, ada sebuah gunung kecil yang menyimpan rahasia besar tentang benturan kekuatan spiritual yang pernah mengguncang tanah Jawa? Gunung itu adalah Gunung Tidar. Sebuah tempat yang selama ratusan tahun dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa, titik penyeimbang energi yang menjaga pulau ini tetap berada dalam keseimbangan. Namun di balik ketenangannya, ada sebuah legenda yang jarang dibicarakan secara terbuka. Konon, di tempat inilah pernah terjadi sebuah pertemuan yang sangat misterius. Pertemuan antara dua tokoh besar yang membawa dua kekuatan berbeda dalam perjalanan spiritual tanah Jawa. Di satu sisi ada Syekh Subakir, sosok ulama yang dipercaya datang untuk menata kembali energi Pulau Jawa. Di sisi lain ada Sabdo Palon, figur legendaris yang sering disebut sebagai penjaga tradisi spiritual lama dari masa Majapahit. Pertemuan dua tokoh ini kemudian melahirkan sebuah kisah yang hingga kini masih menjadi misteri. Sebuah cerita tentang duel gaib yang konon terjadi di puncak Gunung Tidar. Bukan pertarungan biasa, melainkan benturan kekuatan spiritual yang dipercaya menentukan arah perubahan besar dalam sejarah Jawa. Benarkah peristiwa itu pernah terjadi? Ataukah semua ini hanyalah simbol dari perubahan zaman yang besar? Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah lengkap tentang misteri Gunung Tidar, tentang Syekh Subakir, Sabdo Palon, dan legenda duel gaib yang konon disembunyikan dari sejarah. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang legenda, tetapi juga tentang perjalanan budaya dan spiritual masyarakat Jawa yang penuh makna. Tapi sebelum kita mulai lebih dalam membahas misteri ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Like video ini, dan tuliskan juga pendapat atau cerita yang pernah Anda dengar di kolom komentar. Dukungan dari Anda sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah sejarah, legenda, dan misteri Nusantara yang menarik untuk kita pelajari bersama. Semoga semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, hati yang tenang, serta rezeki yang melimpah dan penuh keberkahan. Semoga segala urusan dipermudah, langkah selalu dilindungi, dan hidup kita semua dipenuhi kebaikan. Sekarang, mari kita mulai menelusuri misteri yang tersembunyi di Gunung Tidar, tempat yang konon pernah menjadi saksi pertemuan dua kekuatan besar dalam sejarah spiritual tanah Jawa. Di tengah kota Magelang, berdiri sebuah gunung kecil yang tampak tenang dan biasa saja. Namun bagi sebagian orang yang memahami sejarah dan spiritualitas tanah Jawa, gunung ini bukan sekadar bukit hijau di tengah kota. Gunung itu adalah Gunung Tidar, sebuah tempat yang sejak lama dipercaya sebagai pusat energi spiritual Pulau Jawa. Banyak orang menyebutnya sebagai pakunya tanah Jawa, sebuah istilah yang menggambarkan bahwa gunung ini dipercaya menjadi titik penyeimbang kekuatan gaib yang menjaga kestabilan Pulau Jawa sejak ratusan tahun lalu. Kepercayaan ini tidak muncul begitu saja. Dalam berbagai kisah lisan yang diwariskan turun-temurun, Gunung Tidar disebut sebagai lokasi pertemuan kekuatan-kekuatan besar yang pernah membentuk perjalanan spiritual masyarakat Jawa. Di tempat inilah konon pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat jarang dibicarakan dalam sejarah resmi. Sebuah pertemuan antara dua tokoh besar dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda. Di satu sisi ada Syekh Subakir, seorang ulama yang diakini datang dari wilayah Timur Tengah untuk menata kembali energi spiritual tanah Jawa. Di sisi lain berdiri sosok misterius yang tak kalah legendaris, yaitu Sabdo Palon, figur yang sering dikaitkan dengan kepercayaan lama masyarakat Jawa sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar. Nama Sabdo Palon sendiri sering muncul dalam cerita-cerita tentang runtuhnya kejatuhan kerajaan Majapahit, sebuah masa yang dianggap sebagai titik perubahan besar dalam sejarah Nusantara. Dalam berbagai naskah dan legenda Jawa, Sabdo Palon digambarkan sebagai penasihat spiritual terakhir kerajaan tersebut yang konon mengucapkan sumpah terkenal. Ia akan kembali setelah 500 tahun untuk mengingatkan manusia Jawa tentang jati diri mereka. Sumpah ini kemudian menjadi salah satu legenda paling misterius dalam kebudayaan Jawa. Sementara itu, Syekh Subakir dikenal dalam banyak kisah sebagai tokoh yang datang ke tanah Jawa untuk menundukkan berbagai kekuatan gaib yang dipercaya menguasai pulau ini pada masa lalu. Dalam beberapa cerita rakyat, bahkan disebutkan bahwa sebelum Islam berkembang luas di Jawa, pulau ini dipenuhi oleh energi mistis yang kuat dan seringkali dianggap mengganggu kehidupan manusia. Oleh karena itu, Syekh Subakir dipercaya melakukan berbagai ritual spiritual untuk menetralisir kekuatan-kekuatan tersebut. Menariknya, banyak cerita lisan yang menghubungkan misi Syekh Subakir ini dengan Gunung Tidar.
Gunung tersebut disebut sebagai tempat di mana sebuah tongkat sakti ditancapkan sebagai simbol penyeimbang energi Pulau Jawa. Dari sinilah kemudian muncul istilah bahwa Gunung Tidar adalah pakunya tanah Jawa. Namun di balik kisah penancapan tongkat itu, sebagian legenda juga menyebut adanya pertemuan yang jauh lebih besar. Sebuah pertarungan spiritual antara dua kekuatan yang mewakili dua era yang berbeda. Pertemuan itu tidak digambarkan sebagai pertempuran fisik seperti dalam kisah-kisah kepahlawanan. Sebaliknya, ia lebih sering digambarkan sebagai duel kekuatan spiritual, sebuah benturan energi dan keyakinan antara dua tokoh yang masing-masing membawa misi besar bagi masa depan tanah Jawa. Namun yang membuat cerita ini tetap hidup hingga sekarang adalah kenyataan bahwa banyak masyarakat lokal masih memandang Gunung Tidar sebagai tempat yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Hingga hari ini, banyak peziarah datang ke Gunung Tidar untuk berdoa, bermeditasi, atau sekadar merasakan suasana yang berbeda dari tempat tersebut. Mereka percaya bahwa gunung kecil ini menyimpan jejak peristiwa besar yang pernah terjadi di masa lalu. Dalam berbagai cerita yang berkembang di masyarakat, pertemuan ini disebut tidak terjadi secara kebetulan. Gunung yang menjadi saksi peristiwa tersebut adalah Gunung Tidar, tempat yang sejak lama dianggap sebagai pusat keseimbangan energi di Pulau Jawa. Pada masa itu, tanah Jawa sedang berada dalam periode perubahan besar. Runtuhnya kejatuhan kerajaan Majapahit bukan hanya menandai berakhirnya sebuah kekuasaan politik, tetapi juga memicu perubahan dalam kehidupan spiritual masyarakat. Nilai-nilai lama yang telah mengakar selama berabad-abad mulai berhadapan dengan ajaran-ajaran baru yang datang dari berbagai penjuru dunia. Perubahan ini tidak selalu berjalan mulus, karena setiap tradisi memiliki cara pandang sendiri terhadap kehidupan, alam, dan kekuatan yang tidak terlihat. Dalam konteks inilah sosok Syekh Subakir sering disebut dalam berbagai kisah tradisional. Ia digambarkan sebagai seorang ulama yang memiliki kemampuan spiritual tinggi dan datang ke tanah Jawa dengan sebuah misi besar, menata kembali keseimbangan energi pulau ini agar manusia dapat hidup lebih harmonis. Dalam beberapa cerita rakyat, bahkan disebutkan bahwa sebelum kedatangannya, Pulau Jawa dipenuhi oleh berbagai kekuatan gaib yang dianggap mengganggu kehidupan manusia. Gunung Tidar kemudian dipercaya menjadi titik penting dalam misi tersebut. Banyak legenda menyebut bahwa di tempat inilah Syekh Subakir melakukan ritual spiritual besar yang bertujuan untuk menetralkan energi-energi yang tidak seimbang. Ritual ini konon melibatkan penancapan tongkat atau pusaka yang menjadi simbol pengunci kekuatan gaib yang berkeliaran di tanah Jawa. Sejak saat itu, Gunung Tidar sering disebut sebagai pakunya tanah Jawa. Sebuah metafora yang menggambarkan peran gunung tersebut sebagai penjaga keseimbangan pulau. Namun menurut beberapa cerita lisan yang beredar di masyarakat, proses itu tidak terjadi tanpa perlawanan. Dalam kisah-kisah tertentu disebutkan bahwa upaya menata kembali energi tanah Jawa tidak diterima begitu saja oleh kekuatan-kekuatan lama yang telah lama menjaga pulau ini. Disinilah nama Sabdo Palon kembali muncul sebagai figur yang mewakili tradisi spiritual lama masyarakat Jawa. Sabdo Palon sering digambarkan sebagai penjaga nilai-nilai spiritual yang telah hidup sejak masa kerajaan-kerajaan besar Jawa kuno. Ia dipercaya memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan dunia gaib. Oleh karena itu, dalam beberapa versi cerita, Sabdo Palon dianggap tidak sepenuhnya setuju dengan perubahan besar yang sedang terjadi pada masa itu. Pertemuan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon kemudian digambarkan sebagai momen yang sangat penting dalam perjalanan spiritual tanah Jawa. Bukan sekadar pertemuan dua tokoh, tetapi juga pertemuan dua cara pandang terhadap kehidupan dan keseimbangan alam semesta. Dalam banyak cerita, peristiwa ini tidak diceritakan sebagai konflik yang penuh kemarahan, melainkan sebagai sebuah benturan energi dan keyakinan yang sangat kuat. Sebagian masyarakat percaya bahwa peristiwa inilah yang kemudian melahirkan legenda tentang duel gaib di Gunung Tidar. Duel ini tidak digambarkan sebagai pertempuran fisik, melainkan sebagai adu kekuatan spiritual antara dua tokoh yang masing-masing membawa misi besar. Syekh Subakir membawa semangat penataan dan perubahan, sementara Sabdo Palon mewakili warisan spiritual lama yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Hingga kini, cerita tentang pertemuan ini tetap hidup dalam berbagai bentuk, mulai dari cerita rakyat, tradisi lisan, hingga pembahasan dalam komunitas spiritual Jawa. Meskipun tidak semua orang menganggapnya sebagai peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi, kisah ini tetap menarik karena menggambarkan sebuah masa ketika tanah Jawa berada di persimpangan besar dalam perjalanan budayanya. Dan dari sinilah pertanyaan besar mulai muncul.
Jika benar Gunung Tidar pernah menjadi tempat pertemuan dua kekuatan besar tersebut, seperti apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di sana? Bagaimana benturan spiritual itu berlangsung? Dan mengapa kisahnya seolah menghilang dari catatan sejarah resmi? Untuk memahami hal itu, kita perlu melihat lebih dalam bagaimana legenda tentang duel gaib di Gunung Tidar mulai terbentuk dan berkembang dalam ingatan budaya masyarakat Jawa. Kisah ini tidak muncul dari satu sumber tunggal, melainkan dari berbagai cerita lisan, naskah kuno, dan kepercayaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Justru karena tidak tercatat secara resmi dalam sejarah formal, legenda ini semakin menarik untuk ditelusuri, karena ia hidup melalui tradisi, keyakinan, dan simbol-simbol spiritual yang terus dijaga oleh masyarakat. Dalam berbagai versi cerita yang beredar, pertemuan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon digambarkan sebagai sebuah momen yang sangat menentukan bagi masa depan spiritual Pulau Jawa. Dua tokoh ini sering dipandang sebagai representasi dari dua kekuatan besar yang sedang berhadapan pada masa itu. Di satu sisi ada kekuatan yang membawa perubahan dan pembaruan, sementara di sisi lain ada kekuatan yang menjaga tradisi lama yang telah mengakar selama berabad-abad. Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa pada masa menjelang runtuhnya kejatuhan Kerajaan Majapahit, tanah Jawa sedang berada dalam keadaan yang tidak stabil secara spiritual. Banyak cerita menyebutkan bahwa berbagai kekuatan gaib dipercaya berkeliaran dan mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam konteks inilah Syekh Subakir disebut datang dengan tujuan menata kembali keseimbangan pulau tersebut. Namun dalam legenda tertentu, usaha tersebut tidak berjalan begitu saja tanpa tantangan. Sabdo Palon digambarkan sebagai sosok yang memahami betul kondisi spiritual tanah Jawa dan merasa bahwa perubahan besar yang terjadi harus dipahami secara lebih dalam, bukan sekadar menggantikan satu sistem kepercayaan dengan sistem yang lain. Oleh karena itu, pertemuan antara kedua tokoh ini sering dimaknai sebagai dialog spiritual yang sangat kuat. Bahkan dalam beberapa cerita digambarkan sebagai sebuah duel gaib yang berlangsung di puncak Gunung Tidar. Yang dimaksud dengan duel gaib dalam cerita ini bukanlah pertempuran fisik seperti dalam kisah peperangan. Sebaliknya, duel tersebut lebih sering dijelaskan sebagai benturan energi spiritual, di mana kedua tokoh menggunakan kekuatan batin mereka untuk mempertahankan keyakinan dan misi masing-masing. Dalam tradisi spiritual Jawa, konsep seperti ini bukanlah hal yang asing. Pertarungan energi batin sering dianggap sebagai simbol dari perjuangan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan yang ada di alam semesta. Beberapa cerita bahkan menggambarkan bahwa saat pertemuan itu terjadi, suasana di Gunung Tidar menjadi sangat berbeda. Alam dipercaya ikut merasakan benturan energi tersebut. Angin yang tiba-tiba berubah arah, suasana yang menjadi hening, hingga perasaan yang sulit dijelaskan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat itu sering disebut sebagai tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Namun yang menarik, legenda ini tidak selalu menggambarkan adanya pihak yang benar-benar kalah atau menang. Dalam banyak cerita, duel tersebut justru berakhir dengan sebuah kesepahaman bahwa tanah Jawa akan terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Tradisi lama tidak sepenuhnya hilang, dan ajaran baru juga tidak sepenuhnya menggantikan yang lama. Sebaliknya, keduanya perlahan menyatu dan membentuk identitas spiritual masyarakat Jawa yang kita kenal hingga sekarang. Pandangan ini sebenarnya terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat Jawa modern. Banyak tradisi lama yang masih dipertahankan, sementara nilai-nilai baru juga diterima dan berkembang. Perpaduan ini menciptakan sebuah budaya yang unik, di mana unsur spiritual, tradisi, dan agama dapat hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, sebagian orang melihat legenda duel gaib di Gunung Tidar bukan sebagai peristiwa yang harus dipahami secara harfiah. Bagi mereka, kisah ini lebih merupakan simbol dari sebuah masa transisi besar dalam sejarah Jawa. Masa ketika berbagai keyakinan bertemu, berinteraksi, dan akhirnya membentuk keseimbangan baru. Meski demikian, misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Tidar tetap menjadi bahan perbincangan hingga sekarang. Banyak orang yang datang ke tempat itu merasakan suasana yang berbeda, seolah-olah gunung kecil tersebut masih menyimpan jejak dari peristiwa besar di masa lalu. Dan semakin banyak kisah yang muncul dari para peziarah, peneliti budaya, maupun masyarakat setempat, semakin kuat pula keyakinan bahwa Gunung Tidar bukan sekadar tempat biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik legenda yang terus hidup ini. Sebuah rahasia yang mungkin pernah terjadi, tetapi perlahan tersimpan dalam lapisan waktu dan kepercayaan masyarakat Jawa. Sebuah rahasia yang mungkin pernah terjadi, tetapi perlahan tersimpan dalam lapisan waktu dan kepercayaan masyarakat Jawa.
Rahasia inilah yang membuat Gunung Tidar terus menarik perhatian banyak orang hingga hari ini. Bagi sebagian orang, gunung kecil yang berada di tengah kota Magelang ini mungkin hanya terlihat seperti kawasan hijau biasa yang menjadi tempat wisata atau lokasi berolahraga. Namun bagi mereka yang memahami sejarah budaya dan spiritual Jawa, Gunung Tidar menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Kepercayaan bahwa Gunung Tidar merupakan pakunya tanah Jawa, bukan sekadar ungkapan simbolis. Dalam berbagai cerita yang berkembang di masyarakat, tempat ini diakini sebagai titik penyeimbang energi spiritual Pulau Jawa. Konsep ini sering dikaitkan dengan kisah kedatangan Syekh Subakir, yang konon melakukan ritual besar di tempat ini untuk menata kembali keseimbangan spiritual tanah Jawa. Dalam beberapa legenda yang berkembang, Syekh Subakir dipercaya menancapkan sebuah tongkat atau pusaka di Gunung Tidar sebagai simbol penstabil energi Pulau Jawa. Peristiwa ini sering dijelaskan sebagai bagian dari proses panjang dalam menenangkan berbagai kekuatan gaib yang dipercaya pernah menguasai pulau ini pada masa lalu. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa Gunung Tidar menjadi semacam pusat spiritual yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang tidak terlihat. Namun seperti yang telah dibahas sebelumnya, legenda ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa versi cerita, ritual yang dilakukan Syekh Subakir juga dikaitkan dengan pertemuannya dengan Sabdo Palon, tokoh yang sering dianggap sebagai penjaga nilai-nilai spiritual lama masyarakat Jawa. Pertemuan inilah yang kemudian berkembang menjadi kisah tentang duel gaib yang konon pernah terjadi di Gunung Tidar. Menariknya, hingga saat ini Gunung Tidar masih menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang mencari pengalaman spiritual. Banyak peziarah datang untuk berdoa, melakukan meditasi, atau sekadar merasakan suasana yang dianggap memiliki energi berbeda. Di kawasan gunung ini juga terdapat beberapa tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat, seperti makam tokoh-tokoh spiritual yang dipercaya memiliki kaitan dengan sejarah penyebaran agama dan budaya di Jawa. Keberadaan situs-situs tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa Gunung Tidar memang memiliki peran penting dalam sejarah spiritual masyarakat Jawa. Meskipun tidak semua orang mempercayai kisah tentang duel gaib antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon, banyak yang mengakui bahwa tempat ini memiliki nilai simbolis yang sangat kuat dalam budaya Jawa. Para peneliti budaya sering melihat kisah ini sebagai refleksi dari proses pertemuan berbagai tradisi yang pernah terjadi di Jawa. Setelah runtuhnya kejatuhan Kerajaan Majapahit, masyarakat Jawa mengalami perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal spiritualitas. Tradisi lama yang telah berkembang selama berabad-abad mulai berinteraksi dengan ajaran-ajaran baru yang datang dari luar. Proses pertemuan budaya ini tidak selalu digambarkan sebagai konflik terbuka. Sebaliknya, dalam banyak kasus terjadi proses penyesuaian dan perpaduan yang melahirkan bentuk-bentuk tradisi baru. Hal inilah yang membuat budaya Jawa dikenal memiliki karakter yang sangat fleksibel dan mampu menyerap berbagai pengaruh tanpa kehilangan identitas dasarnya. Legenda tentang pertemuan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon sering dipandang sebagai simbol dari proses tersebut. Kisah ini menggambarkan bagaimana dua kekuatan yang berbeda akhirnya menemukan keseimbangan yang memungkinkan masyarakat Jawa untuk melanjutkan perjalanan sejarahnya dengan identitas yang baru. Namun di luar semua penafsiran tersebut, Gunung Tidar tetap menyimpan aura misteri yang sulit dijelaskan sepenuhnya dengan pendekatan sejarah atau akademis. Banyak orang yang datang ke tempat ini mengaku merasakan suasana yang berbeda, sebuah ketenangan yang dalam, sekaligus perasaan seolah berada di tempat yang memiliki cerita panjang yang belum sepenuhnya terungkap. Pengalaman-pengalaman seperti inilah yang membuat legenda tentang duel gaib di Gunung Tidar terus hidup hingga sekarang. Ia tidak hanya menjadi bagian dari cerita masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman spiritual yang dirasakan oleh banyak orang di masa kini. Dan semakin banyak orang yang mencoba memahami kisah ini, semakin jelas pula bahwa legenda tentang Syekh Subakir dan Sabdo Palon bukan sekadar cerita mistis yang muncul tanpa alasan. Di baliknya mungkin tersembunyi pesan yang lebih dalam tentang perjalanan sejarah, perubahan budaya, dan bagaimana masyarakat Jawa menjaga keseimbangan antara tradisi lama dan keyakinan baru yang datang seiring berjalannya waktu. Di baliknya mungkin tersembunyi pesan yang lebih dalam tentang perjalanan sejarah, perubahan budaya, dan bagaimana masyarakat Jawa menjaga keseimbangan antara tradisi lama dan keyakinan baru yang datang seiring berjalannya waktu. Pesan inilah yang membuat kisah tentang pertemuan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon di Gunung Tidar tetap menarik untuk dibicarakan hingga sekarang. Bagi sebagian orang, cerita tentang duel gaib di Gunung Tidar hanyalah bagian dari legenda yang berkembang melalui tradisi lisan masyarakat Jawa.
Kisah seperti ini memang sangat umum dalam kebudayaan Nusantara, di mana sejarah seringkali tidak hanya disampaikan melalui catatan tertulis, tetapi juga melalui cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam proses pewarisan tersebut, unsur simbolis seringkali menjadi lebih kuat daripada fakta sejarah yang sebenarnya. Namun justru disitulah letak keunikan dari kisah ini. Legenda tentang pertemuan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon tidak hanya menggambarkan dua tokoh yang berbeda, tetapi juga mencerminkan sebuah masa ketika tanah Jawa sedang mengalami perubahan besar. Setelah runtuhnya kejatuhan Kerajaan Majapahit, masyarakat Jawa menghadapi pergeseran besar dalam sistem kepercayaan, struktur sosial, dan cara pandang terhadap dunia spiritual. Perubahan ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berlangsung melalui proses panjang yang melibatkan dialog budaya, penyesuaian tradisi, dan penerimaan nilai-nilai baru. Dalam banyak kasus, masyarakat Jawa tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi lama, tetapi justru menggabungkannya dengan pengaruh-pengaruh baru yang datang dari luar. Proses inilah yang kemudian membentuk karakter budaya Jawa yang dikenal sangat kaya dan penuh lapisan makna. Dalam konteks inilah legenda tentang duel gaib di Gunung Tidar sering dipahami sebagai simbol dari pertemuan dua dunia yang berbeda. Syekh Subakir dalam cerita rakyat sering dipandang sebagai representasi dari perubahan spiritual yang datang bersama penyebaran ajaran baru. Sementara itu, Sabdo Palon dianggap sebagai penjaga nilai-nilai lama yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Jawa sejak masa kerajaan-kerajaan kuno. Namun yang menarik, kisah ini jarang berakhir dengan gambaran kemenangan mutlak dari salah satu pihak. Dalam banyak versi cerita, pertemuan antara dua tokoh tersebut justru menghasilkan sebuah keseimbangan baru. Tradisi lama tidak sepenuhnya hilang, dan ajaran baru juga tidak sepenuhnya menggantikannya. Sebaliknya, keduanya perlahan menyatu dan membentuk wajah spiritual Jawa yang kita kenal hingga hari ini. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Jawa modern menjalankan kehidupan spiritual mereka. Banyak tradisi yang berasal dari masa lalu masih tetap dipertahankan, seperti ritual budaya, penghormatan kepada leluhur, dan berbagai upacara adat. Pada saat yang sama, nilai-nilai agama yang datang kemudian juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Perpaduan antara berbagai unsur inilah yang membuat kebudayaan Jawa dikenal memiliki kedalaman filosofi yang luar biasa. Banyak simbol, cerita, dan legenda yang tidak hanya dimaksudkan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cara untuk menyampaikan pesan moral dan pandangan hidup kepada generasi berikutnya. Legenda tentang Gunung Tidar juga memiliki fungsi yang serupa. Ia mengingatkan bahwa sejarah tidak selalu dapat dipahami hanya melalui dokumen atau catatan resmi. Ada banyak peristiwa yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat, tersimpan dalam cerita, tradisi, dan kepercayaan yang terus diwariskan dari waktu ke waktu. Hingga hari ini, Gunung Tidar masih berdiri dengan tenang di tengah kota Magelang. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk mengunjungi kawasan tersebut. Sebagian untuk berziarah, sebagian untuk menikmati alam, dan sebagian lagi untuk mencari makna dari legenda yang telah hidup selama ratusan tahun. Mungkin tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu berabad-abad yang lalu. Apakah benar pernah terjadi sebuah duel gaib antara dua tokoh besar dalam sejarah spiritual Jawa? Ataukah kisah tersebut hanyalah simbol dari perubahan zaman yang besar? Namun satu hal yang pasti, legenda ini telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa. Ia terus diceritakan, diperdebatkan, dan direnungkan oleh banyak orang yang mencoba memahami hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan tanah Jawa. Dan mungkin justru disitulah kekuatan terbesar dari kisah ini, bukan pada apakah duel gaib itu benar-benar terjadi atau tidak, tetapi pada bagaimana cerita tersebut terus hidup, mengingatkan manusia bahwa setiap perubahan besar dalam sejarah selalu meninggalkan jejak yang dapat dirasakan hingga ratusan tahun kemudian.